Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 17 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Roma pasal yang ke-13. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia, penyertaan, pemeliharaan yang sungguh nyata kami alami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu dan pengenalan akan Tuhan, menolong kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi penerang dalam hidup kami. Karena hanya dengan itu nama Tuhan dimuliakan, yakni ketika kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Roma pasal 13 ayat yang ke-8 sampai 14 menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah perubahan kehidupan dimulai dari perubahan cara pandang. Ketika kita hidup baru di dalam Tuhan, kita masuk ke dalam kehidupan yang berbeda dari dunia. Kalau kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkatnya adalah kita menjadi umat-Nya dan berkat akan dicurahkan kepada umat-Nya. Tetapi konsekuensi kita mengikut Tuhan dan diberi jaminan keselamatan, kita masuk ke dalam kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Jangan sampai kita hanya pindah sebuah kepercayaan, tetapi kita tidak bisa memaknai sesungguhnya mengapa kita bersama dengan Yesus Kristus. Kehidupan kekristenan mengajak kita untuk memikirkan ulang hidup dalam kasih sebagai sebuah gaya hidup. Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Injil Yohanes menjelaskan perintah baru, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengasihi sesama? Sama seperti kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, begitu jugalah kasih kita kepada orang lain. Itu maksudnya. Salah satu bentuk mengasihi sesama tercermin dari tindakan tidak berhutang apa-apa kepada siapapun. Ya.
Tampaknya dari zaman ke zaman telah terbukti bahwa hutang telah membuat orang banyak hidup dalam konflik. Banyak orang mudah berhutang tetapi tidak membayar hutangnya, sehingga timbullah permasalahan di antara saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas dikatakan kita mengasihi sesama tercermin dari tindakan tidak berhutang kepada siapapun. Tampaknya dari zaman ke zaman telah terbukti bahwa hutang telah membuat banyak orang hidup dalam konflik satu dengan lainnya. Ketika konflik terjadi, maka relasi manusia pun menjadi tidak sehat, bahkan cenderung rusak. Antar saudara, adik kakak karena persoalan piutang akhirnya menjadi masalah dan seperti putus hubungan. Hidup baru di dalam Kristus mengajak kita untuk membangun ulang sebuah kesadaran akan kehidupan penuh rasa syukur, sehingga kita tidak terjerat oleh keinginan yang melampaui kemampuan. Banyak orang nekat berhutang sehingga besar pasak daripada tihang. Pengeluaran sangat banyak sementara pemasukan tidak lebih banyak dari apa yang dikeluarkan, besar pasak daripada tiang, sehingga hidupnya mengalami kesulitan. Bahkan dengan sesama pun relasi menjadi rusak karenanya. Keinginan yang tidak terkontrol telah merusak sebagian besar banyak orang, sehingga hidup mereka menjadi tidak terkendali, jatuh ke dalam dosa. Itulah yang terjadi. Maka firman Tuhan melalui Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar menanggalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Apa saja? Berzina, mencuri, mengingini milik sesama, membunuh, berbuat jahat, cabul. Firman Tuhan tidak lagi dikuasai, tetapi justru malah kedagingannya yang terus muncul. Nah, sebagai orang percaya kita dinasihatkan harus menjauhkan semuanya itu. Jangankan kita ucapkan apalagi dilakukan, dipikirkan pun tidak boleh. Saat seseorang hidup dalam dosa, sebenarnya ia sedang mengalami krisis kasih hingga ia sulit mengasihi sesamanya. Kristus hadir di dalam dunia menebus manusia yang berdosa, menebus dengan cara mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga memberikan kemenangan. Terang Kristus menyinari kegelapan dan kasih-Nya melimpahi setiap orang berdosa agar mereka dapat kembali hidup berlimpah dengan kasih. Kita bersyukur kalau kita sudah masuk di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kalau kita diberikan jaminan keselamatan. Mari kita pergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan rasa syukur dan terus mengikis perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dan melakukan apa yang berkenan Tuhan, yakni menyatakan kasih dengan sesama. Panggilan hidup orang percaya dalam kasih hanya dimungkinkan jika kita hidup di dalam terang Kristus. Terang Kristus bercahaya dan itu ada pada kita. Sehingga yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Yang muncul adalah tindakan-tindakan yang menyatakan kasih kepada sesama. Itulah memancarkan terang Kristus. Apakah hidup kita sudah memancarkan terang Kristus? Hidup di dalam terang dimulai dengan menemukan kembali kesadaran diri. Bahwa diri kita berdosa sudah ditebus dan mendapatkan terang dan diberikan tugas untuk memancarkan terang itu. Perubahan status dari gelap menjadi terang membuat kita memiliki identitas yang baru. Salah satu wujud mengasihi sesama adalah hidup dengan sopan santun dengan sesamanya. Kita akan diberikan kemampuan bukan saja untuk mengasihi tetapi bertumbuh dalam kasih. Itulah fokus utama panggilan Kristen, yakni kita semua sebagai respon terhadap kasih Allah yang sudah kita dapatkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.